Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Andriana Mokoago. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya dalam membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu konsep dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Baiklah, saya akan membahas tentang konsep dasar kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, dan juga bervariasi dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Anggapan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Dalam lingkungan atau hubungan tertentu, pandangan ini masih dipakai sampai sekarang, yaitu kurikulum sebagai a course of subject matters to be mastered, suatu kumpulan subjek yang harus dikuasai. Sehingga tidak sedikit orang tua dan guru kalau ditanya tentang kurikulum akan memberikan jawaban sekitar bidang studi atau mata pelajaran. Lebih khususnya, kurikulum diartikan sebagai isi pelajaran. Yang kedua adalah dimensi kurikulum. R. Ibrahim mengelompokkan kurikulum menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum dapat juga menunjuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem adalah tersusunnya kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi ketiga memandang kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Hal ini merupakan ahli kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Sedangkan Hamid Hasan mengemukakan bahwa konsep kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi tersebut yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan ide pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dan pengembangan kurikulum selanjutnya. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Makna dari dimensi kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang keempat,
sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Definisi kurikulum sebagai dimensi hasil memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Yang ketiga adalah peranan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu yang pertama, peranan konservatif. Melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajegan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Yang kedua, peranan kreatif. Dalam peran kreatifnya, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Mengapa kurikulum harus berperan kreatif? Sebab jika kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal, yang berarti apa yang diberikan di sekolah pada akhirnya akan kurang bermakna, karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Baiklah, yang keempat, fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru. Kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baik, lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa.
Setiap siswa memiliki perbedaan, baik perbedaan dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program. Ya, ini program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya seorang siswa tersebut. Yang keenam, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Jika siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Demikianlah pembahasan konsep dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum dari saya. Apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.